kembali pada fenomena kabur aja dulu yang sekarang eh, beritanya sudah agak surut, tetapi sebetulnya itu kalau kita buka kembali, ini sebetulnya akhir-akhir ini justru menemukan eh, apa namanya eh, penyebab yang lebih jelas dari fenomena kabur aja dulu. Itu terkait dengan ya baru-baru ini Mr. Prabowo maupun jajaran yang lain menyebutkan yang memandang negatif tentang fenomena kabur aja dulu, yang Mr. Prabowo menganggap siapa yang bilang Indonesia gelap. Goldman Sachs itu memprediksi kita akan menjadi negara yang termasuk 7 terbesar di dunia gitu ya. Kenyataan itu kemudian langsung dibantah oleh, bukan dibantah, sebetulnya artinya beberan dari Goldman Sachs. Kalau Anda menyimak channelnya Profesor Awalil Rizki, itu justru lembaga-lembaga internasional itu sekarang sedang memperingatkan RI. Artinya memperingatkan RI itu sebagai pertanda terutama bagi investor asing bahwa Indonesia sedang mengalami risiko fiskal yang tinggi. Nah ini tentu bertolak belakang dengan apa yang optimisme yang disampaikan oleh Mr. Prabowo. Nah, kalau kita runtun fenomena kabur aja dulu ini sebetulnya bukan fenomena yang baru ya. Kalau kita sedikit tarik ke belakang laporan Tempo yang saya jadikan thumbnail, kemudian liputan 6 itu fenomena Nunukan sebagai apa namanya tempat transit untuk kabur ke Malaysia, baik itu legal maupun tenaga kerja ilegal. Itu artinya mencerminkan bahwa mereka ingin memperoleh penghidupan yang lebih baik, karena mereka yang datang dari NTT, NTB, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, itu kenapa mereka rela melakukan perjalanan jauh dan berisiko tinggi. Tadi ada yang jalur legal, ada yang jalur ilegal. Itu ya demi ada setitik cerah di seberang sana. Sementara mereka menganggap di tempat asalnya itu relatif gelap. Nah ini satu proses pembangunan yang memakan waktu puluhan tahun, ternyata masih menyisakan fenomena bahwa hujan di negeri sendiri, hujan batu di negeri sendiri itu lebih menarik dibanding hujan emas di negeri orang. Itu terbantahkan dengan fenomena kabur aja dulu. Itu kalau kita menggunakan terminologi kaum muda yang relatif terdidik ya. Kalau TKI yang legal maupun apalagi yang ilegal itu lebih dari lapisan yang kurang terdidik. Nah ini sebetulnya kalau kita tarik jauh lagi ke belakang, 40 tahun lebih yang lalu, ini nanti videonya saya sertakan, itu juga dari TVRI. Nah ini pentingnya dokumentasi TVRI itu, kita bisa membuat satu lini masa proses kabur aja dulu itu ternyata ya sudah berlangsung sangat lama. Dan kalau itu kemudian kita ingkari sebagai satu kesesatan berpikir bahwa itu tidak menunjukkan nasionalisme dan sebagainya, ini saya kira
satu ungkapan yang sangat dangkal karena fakta menunjukkan dari tahun ke tahun fenomena kabur aja dulu itu masih berlangsung. Kenapa begitu? Kembali pada amanat para pendiri bangsa, karena kita hingga saat ini belum secara sungguh-sungguh mengamalkan atau melaksanakan pasal 33, di mana salah satu ayatnya berbunyi bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salam konstitusi. Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional Wan Hankamnas dipimpin Sekretaris Jenderal Mahmud Subarkah meninjau wilayah Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga Sabah, Malaysia Timur belum lama ini. Ternyata Pulau Nunukan merupakan salah satu kecamatan Kabupaten Bulungan di Provinsi Kalimantan Timur paling utara ini memang banyak menarik minat para tenaga kerja Indonesia ilegal untuk mencari pekerjaan di negara tetangga Sabah, Malaysia Timur ini. Daerah ini merupakan tempat orientasi dan transito bagi tenaga kerja dalam skala regional yang lebih luas, yaitu dari Surabaya, NTT, NTB, Sulawesi, Jawa, dan daerah lainnya di Indonesia sebelum mencari pekerjaan ke Tawau dan negara bagian Sabah lainnya. Menurut data dari Kantor Pembantu Gubernur Wilayah Utara Kalimantan Timur, menjelang pemilu 1987 yang lalu, tenaga kerja Indonesia yang terdaftar mencapai 140.000 orang. Dari jumlah ini, 40.000 tenaga kerja Indonesia tidak mempunyai dokumen yang syah. Walaupun telah disepakati tenaga kerja Indonesia ilegal ini antara pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Tenaga Kerja dan Ketua Menteri Negara Bagian Sabah yang berakhir 31 Januari 1989 di Nunukan, yang pelaksanaan pemutihan tenaga kerja Indonesia ini mencapai 61.649 orang, tidaklah berarti masalah ini tuntas seluruhnya. Kenyataannya masih banyak pencari kerja Indonesia mengalir ke Sabah walaupun telah ada upaya-upaya preventif dari pemerintah Indonesia. Masalah ini tidak terlepas dari disparitas atau kesenjangan kegiatan pembangunan antara wilayah pantai, pedalaman, dan perbatasan sebagai refleksi dari kondisi masing-masing daerah. Hal ini juga berdampak bagi sosial ekonomi serta bidang lainnya. Tim Sekretariat Jenderal Dewan Hankamnas ketika meninjau daerah ini menilai perlu adanya pemecahan perbatasan secara lebih terpadu dengan semua unsur terkait, baik dilihat dari sudut ekonomi, politik, hankam, dan sosial budaya. Tim juga menilai perlunya dibangun free trade zone di daerah Nunukan untuk memacu ekspor, mengingat wilayah ini cukup potensial. Perusahaan listrik negara merencanakan membangun